Sekarang ARM, Yes. Aliansi Rakyat Menggugat Presiden PPMI. Yes. Silakan. Ya. Sama Babe Aldo. Jadi Sama Babe Aldo. Woi Aldo. ya, jadi saya perjelas dulu bahwa Aliansi Rakyat Menggugat ini muncul karena akibat sekat-sekat daripada penyampaian pendapat di DPR itu tersumbat, Bang. Kemudian ruang-ruang diskusi dengan eksekutif juga hanya sekedar lip service. Contoh. Nah, ya Jangan sekedar ada contoh. data, ya kan. Nah, kemudian dengan yudikatif ketika mengkritisi penguasa, itu cenderung malah tidak dapat menunjukkan ketidakadilan. Contohnya adalah gugatan TPUA kemarin. Yang di PN Pusat. PN Jakarta Pusat. Padahal PN Pusat itu terkenal sebagai pengadilan terbaik nomor 1 di Indonesia. Tapi kenapa bisa kita diputus sebelum diadili? Nah itu akibat daripada adanya yang tersumbat, lip service, dan tidak adanya keadilan di semua lembaga, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka melalui Aliansi Rakyat Menggugat. Bisa nggak saya simpulkan sebentar? Ya. Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin mengadili Presiden dan DPR dengan benar, muncul nggak ARM? Yang enggak. Logikanya enggak. Ini keadaan makna namanya. Overmark itu keadaan yang memaksa yang nggak bisa tidak. Iya. Gitu. Karena kan jelas sekali. Karena di pengadilan resminya nggak berhasil, disumbat, dihalangi, ini muncul gerakan Aliansi Rakyat Merdeka ini. Aliansi Rakyat Menggugat. Lanjut. Betul begitu? Iya betul seperti itu. Jadi memang ini muncul kemudian diperkersailah oleh beberapa serikat pekerja, juga ormas di sini kan bergabung di sini. Kawan-kawan yang lain. Nah, dan di ARM ini tidak ada ketua, tidak ada koordinator, yang ada di presidium. Presidiumnya siapa aja itu? Banyak lah, ada banyak. Atau nggak usah disebutin lah. Ya, nggak usah disebutin lah ya. Yang berkepentingan datang aja sendiri. Ya. Foto kita bersama boleh? Ya. Boleh banget sini kalau perlu. Jadi duduk. Lanjut. Ya. Yang kaitan tadi tercermin. Ya. Ini satu anugerah Allah. Iya. Kita nggak punya biaya iklan. Orang tiba-tiba ngelihat kita podcast, dia terharu, dia senang, dia mau gabung. Itu anugerah Allah. Silakan. ARM. Jadi ARM hari ini konsen terhadap gerak-gerakan persoalan rakyat yang hari ini banyak terkait masalah korupsi, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, yang real ya. Nah, terutama ini yang terkait masalah kebijakan mandatori vaksin. Nah, ARM ini saya tegaskan di sini bukan menolak program vaksinasi dari pemerintah, tapi menolak pemaksaan vaksinasi. Ya kan, karena terkait masalah kesehatan itu adalah hak setiap daripada warga negara, gitu loh, untuk menentukan dia mau bagaimana dalam rangka menyehatkan dirinya, bukan dipaksa-paksa, ya kan. Kalau tidak mengikuti ini tidak diurus, apalagi ARM cuma urusan vaksin. Ya, banyak persoalan fokus. Nanti itu salah satu tagline-nya adalah dari banyak persoalan-persoalan ini, saya ceritakan dulu satu-satu Bang persoalannya. Ya kan, persoalan vaksin, korupsi, terus kemudian yang kemarin laporan daripada anak Pak Lurah itu yang 2 orang kita kawal di KPK, kemudian undang-undang Omnibus Law juga. Anak Pak Lurah. Kuasa hukumnya itu Hotman Paris. Nah, jadi undang-undang Omnibus Law juga, kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat hari ini itu tidak kritis. Saking banyaknya persoalan di negeri ini, persoalan-persoalan yang banyak terjadi malpraktek ya, fungsi daripada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka solusinya hanya satu, yaitu Jokowi mundur. Kenapa sampai ke situ? Kesimpulannya ke situ karena persoalan ini banyak akibat itu tadi. Kita anggap Jokowi gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Anda kan prinsipal. Iya. Bentar nih supaya jangan ada confuse. Anda kasih kuasa ke saya untuk gugat Jokowi, gugat DPR.
saya kasih kesempatan Jokowi untuk tobat. Ya. Artinya tobat, merubah kebijakan. Iya. Jangan Ya, lagi, pro-rakyat lah. misalnya banyak utang, jangan ngutang-ngutang lagi. Misalnya kan begitu. Iya. Nah, kalau dia nggak mau tobat, baru mundur. Iya. Nah, itu gimana pemahamannya? Itu kan sampai hari ini kan pertobatannya nggak ada, malah lebih parah. Lebih parah. Ternyata Terakhir kan omnibus. Iya, persoalan pandemi pejabatnya bisnis PCR. Harga PCR ditentukan di rapat terbatas, dihadiri oleh Jokowi sendiri. Jokowi, wakil presiden dan Menko. Berarti dia dong. Udah itu pejabatnya mengakui lagi kalau perusahaan milik dia kan, ini kan. Tapi katanya modalnya 13.000. Ya kan, aduh, belum lagi harganya yang gila-gilaan. Nah sekarang ini kita apresiasi juga nih bahwa fraksi Dewan Perwakilan Daerah RI kemarin sudah membentuk pansus PCR ini, ketuanya Ibu Fahira Idris. Nah kemarin juga alhamdulillah RM juga sudah diundang ke sana untuk didengarkan pendapatnya. Nah rencananya nanti ada pertemuan selanjutnya yang kedua. Nah, nanti mudah-mudahan nanti bisa diwakili oleh perwakilan daripada elemen-elemen yang tidak gabung di ARM. Jadi lebih banyak mendengarkan pendapat-pendapat rakyat secara real. Karena harga PCR ternyata modalnya di India hanya 95.000. Kok kita ini sama awal-awalnya dulu juta, 2,5 juta. 2,5 juta, ada yang 6 juta juga kalau baca-baca di berita, 3 juta, 2,5 juta, turun segala macam. Sampai akhirnya 750, sampai hari ini 300.000 lah. Sadisnya di mana? Sadisnya. Nah, terus ada Dengan kondisi harga begitu mahal, sadisnya di mana? ya, Tidak kemanusiaan dan beradab. yang seharusnya itu yang hal-hal seperti itu disubsidi oleh negara, karena kan sudah ada anggaran digunakan 1.000 triliun lebih untuk penanganan COVID-19. Kenapa tidak ikut masukan seperti itu saja? Justru menjadi banjakan. Dan berdasarkan penemuan ECW dan informasi dari anggota legislatif, bisnis PCR itu sudah meraup keuntungan 24 triliun. Nah, 24 atau 23? 23, 24, 23 yang saya ingat 23. Ya kan 23 triliun. Nah, tapi itu saya bilang bukti kebenarannya cukup besar. Kenapa? Karena Bill Gates mengakui mendapatkan keuntungan dari investasi vaksin ini 2.800 triliun. Masya Allah. Triliun. Iya, dan itu dia sudah sampaikan secara terbuka ke publik. Artinya itu sudah belum termasuk pajak yang dipotong. Kalau di konteksnya Amerika, Nah, relatif nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena mereka liberal. Nah, iya, dan itulah Kalau di Indonesia, pengusaha jentel mengakui keuntungannya. Kalau kita pengusaha ini cicing-cicing wae dan merasa bilang nggak untung. Nah, ya Si itu Luhut dia. bilang nggak untung katanya. Malah kan dia bilang rugi, padahal jelas Bill Gates ini meraup keuntungan 2.800 triliun. Ya kan, kalau di Indonesia untungnya cuma dikurangi nolnya aja 2. Ya kan, nggak sampai 1% daripada keuntungan Bill Gates yang dia dapat. Nah, di tengah rakyat yang menderita, iya, yang susah. Data kemarin itu yang kita lihat, data orang miskin itu deket. udah 22 juta. Yang apa? Yang miskin. Masya Allah. Iya kan? Nah, Itu 20 kepala keluarga. Kepala jiwa. Jadi bayangkan saja. Jadi dalam konteks ini ARM kenapa menganggap harus Jokowi mundur? Karena Jokowi gagal. Gagalnya apa? 1, Jokowi gagal memberantas KKN. 1, 2. Ya kan? Sebagai amanat reformasi, harusnya dulu waktu kampanye siap memberantas KKN. Sekarang masa justru dia pelaku utamanya. Sama anaknya. Ya, anaknya wali kota, menantunya wali Masa kota. jual pisang sampai dapat gitu. Terus juga ya itu martabak. Iya, cuci uang. Juga Andri, ya kan? Pengusaha yang ngasih itu. Iya. Pengusaha ilegal itu. Dan cenderung anaknya juga nantang, emang ini salah? Enggak salah, cuma kalau lu bukan anak presiden nggak mungkin dikasih segitu oleh orang. Mungkin. Apalagi Ya. itu cuma anak si Daeng. Nah itu dia, kita ini aja begini kan. Nah, makanya saya bilang ini menjadi dia gagal memberantas KKN. Top. Kedua. Kemudian yang kedua, gagal mensejahterakan rakyat Indonesia. Buktinya banyak yang susah, di mana-mana susah. Kebijakan PCR dibatasi, apalagi nih arus gerak masyarakat. Ya gimana mau usaha? Dikit-dikit PCR, itu uang semua. Di COVID saja sudah keluar uang banyak, ya kan, tambah lagi bisnis tes PCR yang menghambat pergerakan, jumlah orang miskin bertambah, subsidi sembako harusnya diberikan kepada rakyat, ini malah dikorupsi juga. Buktinya dana COVID kan ditangani Julian Batubara. Iya kan? Dia sendiri nimpe kurang lebih 3 triliun. Nah ini dia oligarkinya. Yang
siapa? Ya kan Jokowi lah sebagai presiden. Jokowi dari partai mana? PDI. Ya kan? Kenapa nggak diperiksa itu semua? Nah itulah saya bilang bagian dari ini buat KPK, titipan pesan. Makanya KPK jangan nggak cerdas. Nah itu berani dia. jujur hebat. Nah itu makanya ARN kawal. Nah yang terakhir itu kan masalah Kang Ubaidillah Badrun yang anak HMI juga. Oh itu kader saya itu. Nah itu kan. Nah sering juga lagi ganggu kita. Nah itu dia makanya kita ke KPK meminta KPK untuk segera tangkap dan periksa ini anak Pak Lurah gitu. Nah, kita ya dan kita juga memberikan dukungan moral kepada Kang Ubaidillah Badrun untuk tetap semangat, ya kan? Pastilah namanya aktivis jati itu ya kalau nggak diiming-iming diintimidasi, ya nggak bisa diiming-iming ya diintimidasi. Ya, info-infonya kan ya jual pisang. Oh ya. Martabak, pisang, goreng pisang. Nah, itulah, ya kan? Nah jadi kita kawal itu berarti Jokowi sudah gagal berantas. Buzzer-buzzernya bela. Sekarang bisnis sudah model baru. Bisnis sudah model gini. Pedut kok. Nah buktinya harga. Mari kita berdebat sini. Harga saham juga berjatuhan sekarang yang dibeli oleh anak presiden ini. Nah kemudian gagal mensejahterakan tadi ya karena banyak orang miskin, bukti kegagalan pemerintah ini mampu mensejahterakan, kemudian gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Gagal mencerdaskan kehidupan bangsa apa melakukan teori-teori pembodohan. Salah satu bukti pembodohannya adalah memaksakan orang vaksin. Ya bertentangan juga dengan Undang Nomor 39. Nah, tapi tidak mau bertanggung jawab. Malah bikin surat pernyataan bagi yang melakukan vaksin menjadi tanggung jawab orang tuanya. Itu kan goblok banget. Amat goblok. Amat goblok dan bodoh. Si amatnya nggak goblok. Nah, lucunya lagi banyak juga orang tua ikut-ikutan tanda tangan akhirnya ada vaksin. Ini kan bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Enggak osjubedil banget. Dan tugas pokok presiden. Dan tugas pokok presiden. Di alinea keempat. Ya, UUD 45 itu. Memaksakan orang untuk mengakui sebuah kesalahan besar menjadi sesuatu yang benar. Ya kan menantang logika. Ini makanya istilah saya. Hati nurani. Ini negeri jungkir balik. Nah makanya. Jungkir balik itu gimana? Iya. Yang benar disalahin, yang salah. Nah, yang salah dibenerin. Nah, kenapa begitu? Itu negeri jam 2. Nah, contohnya negeri jam 2 tahu nggak? Apalagi teorinya? Jam 2 tuh kalau jam 2 kan gini. Iya. Kalau jam 12 lurus. Kalau jam 2 ini negeri miring. Nah, itu dia. Makanya inilah jam 2. Ini banyak contoh case-nya, termasuk terkait masalah gugatan TPUA saya selaku prinsipal, di mana memutuskan perkara tidak dihadiri oleh ini. Aturan dia bilang harus menjadi kewenangan PT UN, padahal gugatannya bisa tercatat. Kalau gugatan tercatat berarti lu bisa tangani tuh. Kenapa lu bilang alihkan ke udah 8 kali sidang. 8 kali sidang kan inilah pembodohan juga itu. Nah, ya, Puan yang terhormat Puan Maharani sebagai ketua DPR mestinya datang dong. Nah, kemudian penetapan undang-undang presiden mestinya datang dong, katanya mau taat sama undang-undang. Ya. Nah, kemudian pembodohan lagi. Penetapan undang-undang Omnibus Law. Ya kan? Sudah dikasih saran bagaimana baca pertimbangan oleh 200 perguruan tinggi, ratusan profesor yang kasih masukan, ini ditolak. Tetapi dipaksakan oleh DPR, disahkan. Nah akhirnya digugat di MK. Beri DPR-nya on juga ya? Dulu bang, digugat di MK. MK-nya kasih keluar putusan 2 kaki, ya kan? Di sisi lain, apa konstitusional bersyarat? Mana ada? Aku belajar hukum nggak ada itu. Nah itu dia. Jadi bertubi banyak lagi lah. Kalau mau dibelejetin saat itu kan abang aja bukti kebohongannya 60. Ya, 60. Ya, kalau 66 ini dibahas, kalau dibahas di podcast ini 1 menit, 1 item, berarti habis waktu 66 1 jam lebih habis waktu kita untuk bahas itu bang. Saking banyaknya. Terus nggak selesai lagi. Nggak selesai lagi ya. Tadi gagal mencerdaskan. Ada di ya kan? Ya. 66. Ya. Tambah 1 lagi. Tambah bohong lagi. Ya. Jadi tambah banyak. Ya. Yang kebohongannya makin 66 plus terus ya. Plus. Jadi tadi gagal memberantas KKN, gagal sejahtera. Gagal mencerdaskan. Nah terakhir gagal menjaga tumpah darah. Top 4 pokok itu. Akibat dari kebijakan vaksinasi ini ribuan anak meninggal sampai 150.000. Iya, mulai dari yang sakit, mulai dari yang sakit permanen sampai tewas. Jangan dibilangin meninggal dunia terlalu rapi, tewas. Saya bilang aja di sini tewas, tidak ada tanggung jawab negara. Bela sungkawa aja kan. Bilang, oh itu lagi loh, kok takdir.
Lah itu kan dengan sengaja dimasukkan sesuatu. Kan bisa dihindari dengan tidak melakukan. Iya, betul. Ya kan? Anda kok cerdas. Lah kok jadi Karena osju berdiri. Saya kan penikmat teori itu. Tok. Ya kan? Nah, ini jelas-jelas tidak menjaga tumpah darah, membiarkan, tidak menjaga kesehatan masyarakat, membiarkan, dan sampai hari ini terus bertambah. Percaya enggak ada virus corona? Saya percaya virus itu sampai dunia kiamat ada. Cuma yang kita direkayasanya ini gitu adalah rekayasa dan pemaksaan program vaksinasi ini dengan iming-iming, dengan sudah bisnis. Dan lucunya lagi kemarin waktu Kemenkes didatangi, pejabat Kemenkes yang kedua kali didatangi oleh RN tidak berani muncul. Berarti ada apa? Ada misteri apa di Kemenkes ini? Jadi Menteri Kesehatan itu dokter bukan? Bukan dokter, dia mantan direktur Bank Mandiri. Jadi ngitung-ngitungan duit dong. Iya, bukan bicara kesehatan. Ya kan? Jadi kalau dia bilang ke kita, yang nunjuk siapa ya? Iya, Jokowi juga. Jadi jadi lucu juga negeri ketika kita jam 2, negeri jam 2. Langsung ada netizen, "Oh, jangan percaya Bang Egy, jangan percaya Bang Daeng, jangan percaya Bu Eli." Ngomongin COVID-19, dia bukan ahlinya. Lah, sekarang kalau bicara pertanyaan kita bukan ahlinya, pertanyaan saya, menteri yang tangani kesehatan itu ahli kesehatan bukan? Bukan. Pedagang. Kenapa jadi menteri? Kenapa jadi menteri? Nah, jadi Anda sendiri lagi-lagi tidak mencerdaskan kehidupan bangsa kebijakan ini. Dalam prakteknya Jokowi menunjuk mantan direktur Mandiri otoritas untuk menjadikan Kementerian Kesehatan menjadi personel terbatas. Jadi ini, iya betul. Jadi patutlah diduga Kementerian Kesehatan ini adalah menjadi pusat bisnis vaksin nasional. Kalau udah begini tidak patut lagi. Iya, jadi Anda udah dituduh. Iya, jadi bilang juga Babe Aldo bukan ahlinya. Lah, Babe Aldo berdasarkan data-data. Ada analisis jurnalis, ada analisis teori kesehatan, kedokteran juga. Karena dia podcast juga dengan siapa lagi ini, Dr. Louis yang kemarin mau ini kan, belum lagi juga dia juga kami juga suka apalagi ini Aldo juga biasa berdiskusi dengan Siti Fadila Supari, mantan menteri. Nah, itu baru dibilang ahli kesehatan menjadi menteri. Dan ingat Dokter Louis sudah ngasih kuasa. Iya, kalau dokter mantan Bank Mandiri disuruh urusin kesehatan, dia wajar aja terjadi perdagangan transaksional. Itu. Nah, buktinya apa? Menurut Dokter Louis bukan saya. Iya. Dokter bilang itu Menteri Kesehatan udah mikirin inkubator itu. Iya. Alat-alat ini. Iya. Berarti udah gitu-gitu udah tahu ada tahu ada yang mau mati. Iya. Jadwal virus jadi juga dijual dulu alat-alatnya. Iya. Jadwal virus juga bisa diatur. Didagangin begini. Persiapkan yang jelas bisnis PCR sudah ada 2 pejabat mengaku, yaitu Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Ngaku apa dia? Ngaku di bisnis PCR ini, ikut terlibat dalam perusahaan itu. Kok nggak dipecat ya? Kan tidak, dia bilang tidak untung. Kan bukan persoalan, tidak mungkin orang bisnis kalau nggak untung lah. Terus kalau memang kayak gitu, kenapa nggak lepas aja sekalian tuh perusahaan misalnya? Kemudian sudah dilaporkan. Nah, kemudian sudah dilaporkan ke Polda Metro oleh kawan-kawan Prodem. Tapi saya nggak tahu nih laporannya sampai sekarang kayak macam apa. Si Iwan Sumule itu kan kemudian juga sudah dilaporkan ke Iwan, tolong Wan, mana oleh laporan Partai Prima. Itu juga nggak tahu tuh. Ini yang harus dikawal juga bisnis PCR ini. Nah, kemudian belum lagi banyak perilaku transaksional, karantina. Nah, itu karantina tuh. Dan bayar lagi ya? Iya, pekerja migran. Enggak tahun-tahun. Itu perjuangan tuh. Penting tuh. Wajar migran tuh. Orang pekerja migran yang sebentar dari Cina masuk nggak masuk karantina. Nah, itu mereka pulang dari luar negeri diharapkan membawa devisa. Katanya pekerja migran pahlawan devisa negara. Kok perlakuannya udah kayak penjahat aja, sementara penjahat di Republik ini kelakuannya seperti raja. Dibalik. Bukan raja, perampok. Iya, perampok di negeri kita pakai ini. seragam. Iya, pakai seragam dilayani seperti raja. Buktinya kagak pernah proses. Intinya sih intinya sudah itu ketawa-ketawa menyampaikan begini. Pemimpin perampok gitu. Iya, memang kurang ajar semuanya. Nah, jadi udah berhasil. Udahlah, kita bicara, nggak usah berkata-kata baik terhadap penjahat perampok. Tahu dia perampok penjahat. Anissa 148. Ini kita harus santun apa? Dianya kagak santun. Lebih parah daripada santun. Iya. Ya kan, udah jahatin rakyat. Udah lebih di atasnya lagi tidak santun itu. Itu. Iya, itulah perampok. Iya, itulah perampok tadi. Pembegal. Masa kita mau hormatin? Nggak perlu lah. Nah, itu lagi belum ini karantina. PMI yang gimana karantina? Biar pengetahuan netizen. Diatur tinggal 2 minggu di karantina.
di hotel lah, biaya sampai habis puluhan juta, ya kan? Mau makan harga Indomie susah kayak di atas kapal. Ini apa-apaan? Sementara dana penanganan COVID-19 ribuan triliun. Kenapa itu tidak dimakan? Ini menjadi pertanyaan lagi. Korupsi uangnya. Dan lucunya lagi karantina itu sekali lagi terjadi diskriminasi. Kalau pejabat bisa karantina di rumah. Dan banyak saya lihat pejabat teman-teman gue tuh dari luar negeri kayak dari karantina. Enak aja. Nah iya kan, apa susahnya? Kok rakyat kecil sudah susah lu peras, pejabat ya sudah kaya kok kasih enak-enak. Ini lagi-lagi tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, perilaku Membodohkan, membodohi, menjolimi, menindas dan segala macam rupa memecah belah bangsa, memecah belah bangsa. Jadi potret-potret bahkan ini membunuh. Iya. Jadi perjuangan ini untuk demi diri kamu atau demi rakyat? Iya demi rakyat lah, ya kan. Kalau demi dia apa udah seneng Iya ya. saya aja, anak saya bilang nggak usah lagi, nggak ada vaksin. Kalau memang dilarang sekolah, nggak usah sekolah, ya kan? Nggak, ya kan? Sekolah di rumah aja. Kalau begini caranya, ntar juga dalam lama lagi rejim ini akan runtuh dengan kebodohan, dengan keculasannya, ya kan, dengan kejahatannya yang dilakukannya. Yang mana? Nah makanya tagline daripada akumulasi daripada kegagalan pemberantasan KKN, kegagalan mensejahterakan rakyat, kegagalan mencerdaskan rakyat, terus kegagalan menjaga tumpah darah Indonesia, maka disimpulkan bahwa Jokowi tidak mampu. Jokowi gagal, artinya Jokowi dan itu terhormat. Sebagaimana Pak Soeharto. Iya, dan wajar juga rakyat. Soeharto terhormat. Untuk mendesak endingnya itu bagus. Tapi kalau ini kan? endingnya nggak bagus, nah karena bisa berbahaya. Iya, patut diduga kuat. Dia juga sedang komunitas segala mempertahankan macamnya. kekuasaannya karena oligarki. Oligarkinya terancam ketika Jokowi mundur secara baik-baik. Secara personal kita tidak ada masalah dengan Pak Jokowi. Tapi secara institusi kelembagaan dan jabatannya sebagai presiden, itu yang kita kritisi. Masalah besar. Iya, kalau Bang Egy Sujana yang jadi presiden, pasti saya giniin juga kalau tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa apa segala macam. Tapi gimana Egy mau jadi presiden, thresholdnya nggak bisa threshold. Itu dia. Threshold. Fungsinya 0%. Ini Nah, 20%. Dihitung dari pemilu lalu. Kan kita ini kan pemilu lalu saya nggak ikut. Iya. Terus sekarang mau ikut harus 20%. Lagi mana? Kita ini MK, jangan on MK. Kita ini kan jadi demonstran, jadi demonstran. Demo Soeharto, kita demo Gus Dur, kita demo Megawati, kita demo SBY. Sekarang kita demo semua demo sudah Adinda lakukan dan masa rakyat ada ARM menggugat. Kita sudah lakukan gugatan di pengadilan. Katanya sepertinya kita mungkin mereka tahu sampai apa yang kita lakukan sampai kepada Pak Jokowi. Tapi dia cuekin. Dia penting sebelum jabatannya habis dia cari kekayaan, dia cari gimana? Ya, kita tetap akan terus bergerak karena saya berdasarkan juga Al-Qur'an. Burung pipit dan cicak. Ini betul kisah Jalut dan Talut. Iya iyalah, ya kan. 249 ya. 249 Bang. Berapa banyak kelompok kecil ngalahkan yang besar. Kecil, jangan pesimis. Ada peluang dari Allah. Akan melakukan aksi unjuk rasa kembali ke KPK, ke Kemenkumham dan ke Kemenkes pada hari Rabu tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Lagunya Mansur S. 2. Tapi kenapa nggak ke kantor Luhut? Apanya? Ya ini dulu Bang beresin, habis ini baru ke sono, pasti kena bagian semua. Bukan cuma kantor Luhut, Erick Thohir juga kena, ya kan? Harus BUMN. Terus ya kan? kenapa Dia istana? Itu dulu, satu-satu dulu Bang. Ya kan udah banyak kan, langsung lokasi 3 mecer nanti kita. Maklum lah, ARM ini kan gerakan rakyat, jadi bergerak apa adanya, ya kan? Tapi saya lihat spanduknya bagus-bagus. Terus siapa yang biayain tuh? Ya sumbang-sumbangan inilah anggota lah. Jujur ya? Iya jujur. Jangan nimpe-nimpe juga lu. Iya. Agak mama turun-turun tangan, urunan. Gitu kan bikin. Aku bangga. Ada kita karena itu. aku pendiri juga kan. Iya. Jadi nanti kebagian semua. Kalau ke kantor Luhut nanti itu dia sebagai koordinator PPKM. Dia harus bertanggungjawabkan kebijakan PPKM-nya yang nggak jelas ini. Kemudian kita datangi juga, jangan lupa ke kantor Erlangga, kantor Menko Perekonomian. Oh dia lagi asik selingkuh. Nah dia. Hancet kena. Nah jadi apalagi ini
Dia selaku koordinator PPKM luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa kenapa? Harga PCR masa di Jawa 275, di luar Jawa 300 kok dibeda-bedakan? Itu perlu pertanyaan. Kan transportasi jauh. Ya, kemudian juga perekonomian ini gagal. Transportasi jauh gimana? Ya, ya ini ada urusan. Itu kan masa Mestinya ya tesnya kan pemerintah. sama aja. Apa urusannya jauh dengan dekat? Toh, ya lucu ini PCR ini pelaku transportasi. Sementara yang darat misalnya naik bus dari Atau naik Jakarta ke laut. Jakarta ke laut kemarin ada. kagak di gitu. Iya kan? Ada nggak di itu di PCR? Enggak. Padahal jadwalnya lama. Kalau memperlakukan PCR, ya sudah jaga jarak juga dong di pesawat. Ya ini bukan rapat-rapat juga. Iya. Bapak, Bang. Ya iya. Satu- Ini pernah bayar. kamar Ini biaya PCR 1,9 Bang. Di mana nih? Ini pernah bayar. Yang pertama dia pernah bayar. Jadi sekarang kan 300. dia harus mempertanggungjawabkan kemudian kegagalan program perekonomian. Perekonomian kita ini hampir stuck ini. Ya kan pertumbuhannya melambat. Ini juga harus Sementara pertanggungjawaban dia. menterinya Nah, main eta. kemudian Menteri Keuangan. Enggak, ini pasti bakal kebagian semua ini. Dan hampir rata-rata kementeriannya bermasalah. Perekonomian. Ya kan? Nah, Menko. Nah, Iya, yang karena menteri-menterinya ini sudah kita inventarisir sudah gagal, Menkonya gagal, menteri-menteri teknisnya juga gagal. Ya balik lagi kesimpulannya, pemimpin yang gagal. Maka pemimpin yang gagal. Maka ya pemimpin itu harus mundur. Ikan tidak mungkin Siapa pemimpinnya? rusak dari buntut. Jokowi. Ikan rusak Jokowi dari juga. mana? Kepala. Kepalanya siapa? Ya kan Jokowi. Itu jadi Jokowi harus mundur. Jangan belajar terus kita dibilang ekstrim, Ekstrim. radikal. Radikal. Lo buzzer, lo Lah. dibayar rupiah lu. Justru menurut saya orang-orang radikal yang ekstrim itu leher yang bisnis PCR. Udah, ya itu kan sangat radikal dan ekstrim bisnisnya. Orang rakyat lagi susah dia bisnisin rakyatnya. Itu Nah, radikal itu yang dan saya ekstrim. maksud. Itu sadisnya di situ. Itu Rakyat lagi susah, Dibisnisin itu. dimintain duit. Itulah yang sebenar-benarnya sejati-sejatinya seorang radikal dan ekstrim. Itu radikal. Dan sekaligus include intoleran. Tidak punya tenggang rasa. Dia pejabat gak punya tenggang rasa. Statusnya menurut Quran lebih rendah dari binatang. Nah itu dia. Binatang ternak. Jadi jangan nggak usah bilang kadalisasi masjid ini sebagai tempat intoleran dan radikal ada segala macam. Lu pejabat Ingat tuh. hadis Nabi. Ingat hadis Nabi. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah kita ini persoalan di masjid mau dibawa ke pasar sekarang. Itu bentuk toleran dan radikal sekaligus ekstrim. Tadi ngamuk tuh si JK. Itu jadi jangan ya sudahlah. Jadi Jadi masjid dianggap tempat ini. ya itu jadi tolong pejabat ini Anda sudah JK dulu gagal waktu kemana? wakil presiden Cicingoy. Ya itulah, ya sudahlah, cukup tahu aja itulah. Jadi saya nggak membahas itu. Jadi para pemirsa, Kalau soal masjid, Pak ES. JK yang terhormat, senior saya di HMI juga kan. Jadi- itu surat Al-Baqarah Ya. ayat 125. yes, Bahwa Allah mendirikan Tempat aman. atau itu Masjidil Haram Iya, gitu ya, iya. atau Ka'bah Iya. itu tempat yang Paling aman. tempat berkumpul aman. aman. Yes. Kok kenapa jadi nggak aman? ke Hadis masjid? Nabi juga bilang bahwa sebaik-baik tempat adalah masjid, Iya. seburuk-buruk tempat adalah pasar. Jadi nyambung lah itulah. Cocok Quran, Jadi hadis. dalam kesempatan ini para pemirsa Egy Sujana Channel yang cerdas berani dan saya mengimbau kepada seluruh Indonesia pada tanggal 2 hari Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022 untuk ikut aksi bersama Aliansi Rakyat Di mana? Membuka. Di mana? Di KPK. KPK dulu ya. Di KPK dulu, titik kumpul depan KPK, kemudian kita long march ke Kemenkumham untuk memperjelas itu kebijakan karantinanya macam apa, kok jadi nggak jelas begini. Nah, pertanyaan kalau KPK-nya bebal, tidak mau dengar juga Iya. karena takut jabatannya. Tapi KPK dicopot. bilang KPK Nah ini sudah kan asumsi. Iya. Bagaimana pendapat Anda atau apa yang Anda akan gerakan Iya. kalau KPK-nya bebal, tidak jalankan fungsinya? Ya Bagaimana? sudah, itu kan badan ad hoc. Ya sudah copot Firly, kalau Firly nggak mau dicopot ya sudah bubarkan aja KPK. Ngapain ada di situ lagi? Terus nggak siapa yang ngurus jadinya? Iya kan ada institusi kepolisian ada institusi. Lebih parah lagi, kagak ada yang ngurus loh. Ya kan badan ad hoc, makanya kalau nggak Gini Bos, tidak salah ente yang jadi KPK rakyat. Iya, ya. Jadi rakyat Kalau KPK rakyat sudah ya. justru nggak ada aturannya. Jadi rakyat akan mencari jalurnya sendiri untuk menegakkan konstitusi kita, juga menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, perlu
Jadi, kalau kejepin kan. Itu fitnah. jadi setelah kita Kemenkumham, kita lanjut lagi. Kita tagih janji Kemenkes dengan nah itu dia. Di depan Kemenkes, menterinya aksi live streaming di ini. Coba gimana rakyat nggak marah, gimana rakyat nggak ngamuk, ya kan? Live streaming di mana? Live streaming, channel ada live streaming, kita lagi demo di depan kantornya, malah dia live streaming sosialisasi virus Delta baru Omikron. Orang tidak takut Omikron dengan Omikron, siapa ya? Tapi kebijakan Om Luhut yang oleh rakyat Indonesia, karena ya itu tadi sudah terlalu banyak. Jadi dalam forum kesempatan ini sekali lagi saya himbau ya, ajak ya, kita akan datang ke Kemenkes, kita akan tagih terus janji, dan aliansi rakyat menggugat tidak akan pernah berhenti, pasti akan terus ke jalan, insya Allah akan terus ke jalan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negara kesatuan. Tapi kata kuncinya satu, ya ayyuhallazina amanu intan surullaha yansurum wa surat Muhammad ayat jika engkau mau agama Allah, maka Allah akan bela kamu dan Allah kuatkan kedudukanmu. Nah, ada orang Allah nggak perlu dibela. Udah hebat, kenapa harus dibela? Apa itu? Itu blow on ya. Jus. Ini bukan waktunya. Ya, nanti bukan waktunya. Nanti kita bahas itu kan tentang ketakwaan kita. Nah, jadi makanya itu orang bisa dibahas. Jadi intinya seperti itulah. Jadi doakan mudah-mudahan kawan-kawan dari Aliansi Rakyat Menggugat ini tetap amanah dan istiqomah dalam mengemban. Jangan sampai bisa dipecah loh ARM. Ya, insya Allah. Ya pastilah seperti apa macam. Si duit meleot lagi. Ya insya Allah. Mudah-mudahan makanya kita perlu doa. Itu tadi. Ya, janji Allah itu. Istiqomah. Takwa kepada Allah. Allah yang bantu. Karena Allah yang bantu. Selalu saja ada ujian, ada cobaan, ada upaya-upaya untuk menggagalkan daripada aksi-aksi dari RM. Begitu RM tiba-tiba muncul aja baru yang nggak jelas juntrungannya, yang tidak substansi, yang tidak sampai semana batasnya. Apanya? Batas apa tuh? Kan sudah bilang nih, tadi ada 4 elemen saya bilang. Tidak mensejahterakan, tidak mencerdaskan, tidak menjaga tumpah darah, tidak juga ketertiban dunia ini. Oke? Itu kan ada di undang-undang. Bila ini tetap berlangsung, Anda nggak didengar, tadi denge cek nama, kumaha rek naon. Saya tetap berkeyakinan bahwa gerakan rakyat ini akan menjadi bola salju. Kan saya tanya, itu kan keyakinan, beda dengan yang saya maksud batasnya. Anda bikin batas nggak? Saya tidak memberikan batas, belum ada karena kan kita belum merapatkan lebih lanjut. Sampai hasil, ya kan? Sampai hasil, batasnya sampai berhasil. Ya kapan? Ya nggak tahu, walau target dong. Ya ada tahun ini kah? Ya ada targetnya tentunya kan kita juga ndak perlu buka di sini lah, karena itu kan dapurnya ARM dong, gitu kan? Nggak mungkin lah kita mau ada batasan lah. Mana titik kalau ini? Kalau enggak juga. Ya. Seperti ada cerita namanya tuh kayak Nabi keledai itu Bang. Keledai aja nggak mau masuk lubang yang sama. Kita masuk sama itu. Ya betul. Aja. Jadi apalagi ini dalam kesempatan ya. Pipit ngasih. Oh itu bakar. Cuma pakai lawannya cicak. Selalu menghembus. Dia ternyata bisa dia bantu Ibrahim. Nah, mungkin hal seperti ini walaupun kecil-kecil gerakannya, tapi insya Allah sampai pada tujuannya. Jika Allah redho. Ya oke. Ya mungkin closing statement saya bahwa saya tetap berkeyakinan bahwa Aliansi Rakyat Menggugat ini demi menjaga ketulusan dan kemudian gerakannya, kami tetap berkeyakinan, terutama saya yang beragama Islam, berkeyakinan terhadap surah Al-Baqarah 249 tadi, bahwa tidak sedikit kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar izin Allah. Nah, itu menjadi prinsip kita. Salah satu menurut saya belum. Nah, dan terus bergerak sampai apa yang menjadi aspirasi rakyat. Dan saya yakin memang ada, saya dalam forum ini juga kepada komponen apa segala tadi ini, kami tidak ada mengeksklusifkan diri, enggak.
Cuma dalam pergerakan itu selalu ada pengkhianat, selalu ada orang-orang munafik, ya kan. Nah ini juga kita kan perlu filterisasi, siapa yang kelompok munafik, siapa kelompok pengkhianat, ya kan. Dan itu juga sudah kita identifikasi. Dan saya berdoa kepada Allah berikan petunjuk agar kawan-kawan pergerakan kawan-kawan RMI ini selalu dijaga oleh Allah Saya kasih batas logika. Ya. Siapa yang munafik, siapa yang istiqomah? Ya. Ukurannya di mana? Ukurannya adalah satu saja. Bagi kelompok-kelompok yang belum berani menyatakan Jokowi mundur, bagi kami Itu kelompok munafik lah. kelompok munafik, karena Anda sudah tahu substansi masalahnya. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Anda kan juga sudah digugat oleh Bang Egy Jokowi. Ada lagi. Secara itu aja ukurannya. Ya, ada lagi. Apa tuh? Batas waktu. Nah, Kalau orang-orang yang munafik nggak bakal sabar. iya. Nggak bakal sabar. Iya. Dia akan blunder dengan kelakuannya sendiri. Yes. Kalau yang betul-betul berjuang istiqomah pasti sabar. Yes. Dan sabar menurut konstruk Al-Quran, surat Ali Imran 146. Tidak lemah, Yes. tidak Ragu-ragu, tidak ragu-ragu. bukan, tidak menyerah Iya, tidak menyerah. kepada musuh Musuh Allah dan musuh kita semua. Iya. Jadi tidak lemah, tidak lesu, Iya. tidak menyerah. Iya. Ali Imran 146 itu batasnya. Iya. Jadi kalau Anda menyerah, Anda lesu, Anda lemah, nah indikasi udah disuap, masuk Ya, angin, itu. masuk angin. Ya. Baik-baik itu. Ya. Masuk angin. Jadi pada seluruh Indonesia para Daripada netizen. masuk angin, Ya kan? ingin masuk Hansi. Ya. Jadi gerakan ke RM ini terfokus dan terukur, jelas sebenarnya. Dan saya juga dalam kesepakatan ini saya ingin menyatakan bahwa rakyat nggak boleh diam. Kalau Anda diam pasti Anda tertindas. Musuh kita adalah kekuasaan yang menindas, bukan siapa-siapa. Sesama pejuang kita harus saling mendukung. Dalam sejarah siapa yang menindas itu? Ya kan? Dalam sejarah. Firaun. Surat berapa? i- Al-Qasas. Ini saya Ayat closing 4. statement dulu Bang ini. Di- Udah waktu ini juga dilengkapi. karena 1940. Jadi musuh kita adalah menindas. Kan? Jadi apalagi ini negeri ini akan hancur bukan karena banyaknya orang-orang jahat atau penjahat, tetapi karena diamnya orang-orang yang baik di antara kalian, di antara kita. Tidak mau menyuarakan kebenaran, tidak mau menyuarakan keadilan. Anda punya mulut tapi Anda bisu. Anda punya telinga tapi Anda tuli. Dan inilah seburuk-buruknya makhluk ciptaan Allah. Dan kemudian daripada itu juga saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo kita bersatu, terus kita suarakan perjuangan rakyat ini bersama Aliansi Rakyat Menggugat. Dan ingat, tidak sedikit kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Garis bawah izin Allah. Izin Allah turun ini kalau kita semua ini istiqomah, Contoh amanah, konkretnya perang serta Badar. sabar Perang Badar. dalam menjalani perjuangan, menjalankan misi-misi Aliansi Rakyat Menggugat. Mungkin demikian dari saya. Sebelumnya nanti saya serahkan ke Bang Egy untuk menutup acara ini karena waktu juga. Sri Kandi kita. Ya, terima kasih. Closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam Indonesia Raya, ya kan, salam Aliansi Rakyat Menggugat. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Nah.